Sebelumnya disclaimer, ini hanya pendapat dari perspektif pandangan saya pribadi mengenai pernyataan Ustadz Felix Xiao di channel YouTube-nya Raymond Chin yang berjudul Agama Terbaik di Indonesia. Kalian bisa menontonnya sendiri di sana. Saya di sini bukan bermaksud untuk menentang atau merendahkan keyakinan agama tertentu. Setiap individu berhak memiliki keyakinan dan pemahaman masing-masing. Pendekatan yang saya ambil dalam video ini lebih bersifat filosofis dan logis, bukan untuk mengklaim kebenaran absolut. Jika ada perbedaan pendapat, itu adalah hal yang wajar dalam diskusi intelektual, dan setiap orang bebas untuk menafsirkan serta memahami agama sesuai dengan keyakinannya. Jadi, tonton sampai selesai video ini supaya tidak gagal paham. Yuk kita mulai pembahasannya. Pernyataan Ustadz Felix Xiao cukup menarik untuk dibahas. Beliau menanggapi sebuah pernyataan bahwa tidak ada agama yang benar-benar sempurna, karena semua itu ditafsirkan oleh manusia. Beliau memberikan argumen kurang lebih bahwa, bukankah kalimat itu juga tafsiran manusia? Tafsiran manusia tidak menjadikan agama tidak sempurna, karena manusia itu sendiri tidak sempurna. Maka manusia membutuhkan sesuatu di luar dirinya yang sempurna untuk memberikan petunjuk tentang kesempurnaan. Sehingga agama itu sendiri tetap sempurna. Sementara kesalahannya hanya muncul dari tafsiran manusia, sedangkan manusia itu tidak sempurna. Sekilas, argumen ini terdengar masuk akal. Ini hanya permainan pikiran yang pandai berkata-kata, sedangkan Tuhan melampaui kata-kata dan bahasa. Tetapi mari kita telaah lebih dalam. Kalau kita mengikuti logika bahwa manusia itu tidak sempurna, maka bukankah itu juga berlaku untuk setiap pernyataan manusia? Lagi pula, jika kita menerima bahwa segala tafsiran manusia bisa salah, maka bukankah termasuk perkataan Ustadz Felix Xiao sendiri? Yang perlu kita sadari adalah manusia itu sangat terbatas. Lalu, bagaimana mungkin manusia mampu memahami sesuatu yang tak terbatas, yaitu apa yang kita sebut sebagai Tuhan? Jika argumen bahwa agama itu sempurna adalah datang dari Tuhan sendiri yang mengatakan kepada Nabi dan itu tertulis di dalam kitab suci, maka bagaimana kita tahu bahwa itu benar-benar perkataan dari Tuhan? Bukankah kitab suci tetap harus ditafsirkan oleh manusia? Jika semua tafsiran manusia bisa keliru, maka bukankah ada kemungkinan bahwa apa yang kita pahami tentang Tuhan dan agama juga keliru? Yang perlu kita tahu adalah bahwa Tuhan itu ada dua, yaitu Tuhan yang menciptakan manusia dan Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Jadi yang perlu kita pertanyakan adalah, Tuhan yang selama ini kita yakini, apakah benar-benar Tuhan yang menciptakan manusia, ataukah justru Tuhan yang kita ciptakan sendiri? Dalam sejarah, banyak sekali orang yang mengaku mendapat wahyu atau petunjuk dari Tuhan. Namun, apakah semua yang mengaku demikian benar? Jika tidak, bagaimana cara membedakan mana yang benar dan mana yang sekadar klaim manusia? Bukankah pada akhirnya, kita tetap harus menggunakan akal dan penalaran manusia yang tidak sempurna untuk menilai hal tersebut? Jika benar bahwa agama adalah sesuatu yang sempurna dan langsung berasal dari Tuhan, maka seharusnya tidak ada perbedaan dalam memahami agama. Namun kenyataannya ada banyak sekte, mazhab, dan perbedaan penafsiran yang semuanya mengklaim bersumber dari Tuhan yang sama. Jika agama benar-benar sempurna, mengapa manusia begitu kesulitan untuk memahami agama dengan cara yang seragam? Kita tidak bisa melepaskan agama dari tafsiran manusia. Manusia tetap harus menafsirkan dan memahami ajaran agama. Jika manusia tidak sempurna, maka semua tafsirannya tentang agama juga berisiko mengandung kesalahan. Jadi, jika seseorang mengatakan bahwa agama itu sempurna karena berasal dari Tuhan, ia tetap harus menjelaskan bagaimana manusia bisa memahami kesempurnaan itu tanpa melakukan kesalahan dalam penafsirannya. Tanpa jawaban yang jelas, kita tetap berada dalam lingkaran pemahaman yang berputar-putar, di mana kita harus menerima agama sebagai sempurna, tetapi harus menafsirkannya dengan akal manusia yang tidak sempurna. Jika kita menerima bahwa manusia tidak sempurna, dan bahwa setiap pemahaman manusia berpotensi mengandung kesalahan, maka ada beberapa implikasi penting yang perlu kita pertimbangkan terkait dengan agama, yaitu jika kesalahan dalam memahami agama adalah sesuatu yang wajar karena keterbatasan manusia, maka tidak ada satu tafsiran yang bisa diklaim sebagai satu-satunya kebenaran mutlak.
Bahkan tafsiran yang dianggap paling otoritatif pun tetap dibuat oleh manusia. Kebenaran agama selalu bergantung pada keyakinan, bukan bukti mutlak. Jika seseorang mengklaim bahwa agama sempurna karena berasal dari Tuhan, maka pernyataan itu sendiri adalah sebuah keyakinan, bukan sesuatu yang bisa dibuktikan secara empiris. Agama selalu bergantung pada kepercayaan individu atau kelompok. Misalnya, jika seseorang berkata, Tuhan berkata begini dalam kitab suci, maka ini pasti benar. Maka kita bisa bertanya, bagaimana kita bisa yakin bahwa kitab suci itu benar-benar berasal dari Tuhan? Jawabannya biasanya adalah, karena kitab suci sendiri mengatakan bahwa itu dari Tuhan. Ini adalah lingkaran logika yang berputar-putar, karena kebenaran kitab suci tidak bisa dikonfirmasi tanpa menerima klaimnya terlebih dahulu. Jika kita mengklaim bahwa sesuatu itu sempurna, maka kita harus bisa menunjukkan bahwa itu benar-benar sempurna tanpa celah. Namun, ketika kita berbicara tentang agama, kita selalu bergantung pada tafsiran manusia yang tidak sempurna. Bahkan, sejarah agama dipenuhi dengan perbedaan, pertentangan, dan konflik akibat tafsiran yang berbeda. Jika seseorang berkata bahwa agama tetap sempurna meskipun ada banyak perbedaan tafsir, maka sebenarnya ia sedang menerima bahwa agama tidak bisa dipahami secara mutlak oleh manusia. Ini berarti kesempurnaan agama hanyalah sebuah konsep, bukan sesuatu yang bisa dibuktikan secara objektif. Pada akhirnya, apakah agama itu sempurna atau tidak bergantung pada bagaimana seseorang mendekatinya. Jika kita percaya bahwa agama sempurna, maka kita akan selalu mencari pembenaran untuk meyakini hal tersebut, terlepas dari kontradiksi yang ada. Tetapi, jika kita melihatnya secara kritis, kita akan menyadari bahwa klaim kesempurnaan agama selalu bergantung pada tafsiran manusia yang tidak sempurna. Jadi, apakah agama itu benar-benar sempurna? Atau kesempurnaan itu hanyalah sebuah konsep yang diyakini manusia, meskipun dalam realitasnya selalu ada perbedaan pemahaman dan tafsir? Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban yang mutlak, tetapi yang jelas adalah bahwa tidak ada cara untuk memahami agama tanpa melibatkan tafsiran manusia. Dan selama tafsiran itu ada, maka tidak ada yang benar-benar sempurna dalam cara kita memahami agama. Salah satu alasan yang sering digunakan untuk mendukung kesempurnaan agama adalah bahwa agama merupakan wahyu Tuhan yang disampaikan kepada para nabi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa yakin bahwa apa yang disampaikan oleh para nabi benar-benar merupakan perkataan Tuhan? Jawaban yang biasa dikatakan adalah, kita meyakininya berdasarkan iman. Keyakinan ini didasari oleh bukti-bukti dan alasan logis yang menguatkan kebenaran ajaran agama. Namun, perlu diingat bahwa bukti-bukti dan alasan logis tersebut juga ditafsirkan oleh manusia. Artinya, selalu ada ruang untuk mempertanyakan dan mendiskusikan pemahaman kita tentang yang katanya perkataan Tuhan. Bahkan manusia pun masih bisa mempertanyakan apakah Tuhan membuat agama. Atau agama hanyalah produk manusia yang tercipta dari ketidaktahuannya tentang semesta dan segala kehidupannya? Bukankah itu artinya agama juga hasil dari tafsiran manusia? Argumen saya ini juga hanya tafsiran yang menafsirkan pernyataan tentang tafsiran manusia yang lain. Itu artinya manusia tidak akan bisa benar-benar bebas dari yang namanya tafsiran. Kalau kita mau jujur, manusia itu sebenarnya tidak tahu apa-apa soal Tuhan, atau bisa dikatakan puncak ilmu tentang Tuhan. Itu adalah ketidaktahuan atau ketiadaan. Bukan berarti sesuatu yang kita sebut sebagai Tuhan itu tidak ada, melainkan lebih tepatnya tidak bisa difikirkan. Jadi apa dan siapa itu Tuhan? Satu hal saja, jadikan agama sebagai alat untuk menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat dalam hal kebaikan. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berkata bohong apapun alasannya, dan hormati orang tuamu. Jika kalian punya pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar dan diskusikan dengan cara yang sehat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan topik pembahasan lainnya.